Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Aduh, ini orang kita mau nolong orang kok maksa sih, Pak? Aduh, bingung deh. Bukan maksa Pak Andi, bukan maksa. Itu kan pertanggungjawaban kita. Itu yang bisa bilang pastor. Ini kan bukan uang kita pribadi, tapi para donatur kita harus pertanggungjawabkan. Itu aja kok. Kan tadi platform bottom line-nya udah jelas. Diterima monggo, yang nggak diterima ya monggo. Tapi ini pertanggungjawaban kepada yang memberi donasi. Karena bukan uang kita. Kalau uang saya mah suri mawon lah. Saya kasih sama bini saya, boro-boro. Contohnya. Itu loh Pak Andi. Jadi persepsinya kudu dibenarin dulu gitu Pak Andi. Ini bukan maksa. Aduh, Pak Andi. Tuh. Sebenarnya Pak Santiamer gak usah seribet itu deh. Artinya kan kita sudah punya niat baik untuk membantu gitu ya. Kalau kita hanya untuk memberikan itu aja kita seolah-olah memaksa ya, kayaknya sih juga Pak Santiamer gitu. Betul. Penting, kalau seandainya ditolak oleh Pak Agustan sendiri tanpa ada intimidasi, oke, kita juga mengertilah ngapain kita harus menolong orang juga susah amat gitu loh. Tetapi kalau memang sebenarnya nuraninya Agustan mau saya ditolong untuk berobat, tetapi ini gitu, kita ngelawannya bukan si Agustan, kita ngelawannya oknum-oknum yang ya maaf kata aja ya, mereka lagi ibadah sendal jepit juga bisa hilang gitu loh. Gimana mereka bisa percaya gitu loh kita kasih donasi kayak begitu gitu. Begitulah. Ya, agak sulit sih Pak. Agak sulitnya begini, karena nggak mungkin juga Agustannya berani terbuka kalau soal itu Pak. Itu yang pertama. Kalau saya sih lebih mengkhawatirkan kalau teman-teman memaksakan pergi ke sana, bagaimana resiko keselamatan di perjalanan atau di sana, itu yang saya lebih khawatirkan. Karena kan kita tahu perilakunya orang ini seperti apa kan gitu. Bawa polisi gitu loh. Kan kita tidak melakukan sesuatu kejahatan atau sesuatu yang ilegal gitu loh. Kita menolong orang. Kalau memang benar atas tulus hatinya Pak Agustan sendiri untuk menolak, monggo, kita juga nggak akan maksa kok hak asasi orang. Tapi kalau ada pihak ketiga yang justru mereka yang menghalang-halangi hak asasi orang, nah berarti mereka yang bermasalah gitu loh. Organisasi sendal jepit ini gitu loh maksud saya. Gitu. Oh, Pak Andi, silakan Pak Andi. Ini dari tadi cerita kita ini mau nolong orang kok maksa sih kita. Yang sono nggak mau. Mau maksa-maksa. Bosan saya dari tadi maksa si siapa tuh namanya si Agustan untuk terima duit kita. Suka-suka lah. Mati. Kita terlalu baik, Bandi. Kita terlalu baik gitu. Ini dikasih duit nggak mau cari duit susah loh. Iya betul Pak. Saya ini kerja sehari 10 jam cari duit. Mati. Aduh, ini saya kepengen beli Mercedes nih, ditolongin nggak? Coba, saya nggak ada Mercedes, nggak bisa ke market Pak. Bisa saya beliin mainan Pak. Pak Awe. Iya, saya minta diimpor tuh dari Jerman langsung Pak Awe. Gimana tuh Mercedesnya? Aduh, ini orang kita mau nolong orang kok maksa sih Pak? Aduh, bingung deh. Bukan maksa Pak Andi, bukan maksa. Itu kan pertanggungjawaban kita. Itu yang bisa bilang pastor. Ini kan bukan uang kita pribadi, tapi para donatur kita harus pertanggungjawabkan. Itu aja kok. Kan tadi platform bottom line-nya udah jelas. Diterima monggo, yang nggak diterima ya monggo. Tapi ini pertanggungjawaban kepada yang memberi donasi. Karena bukan uang kita. Kalau uang saya mah suri mawon lah. Saya kasih sama bini saya, boro-boro. Contohnya. Itu loh Pak Andi. Jadi persepsinya kudu dibenarin dulu gitu Pak Andi. Ini bukan maksa. Aduh, Pak Andi. Tuh. Sok, Reform Crusader. Reform Crusader ya. Shalom. Mana ini Pak Paul nih lagi nyetir. Pak Paul hati-hati nyetirnya ya. Ada terus mereka itu. Lagi makan udah di rumah. Oh lagi makan, mantap. Makan babi. Nih Pak Santiamer, saya mau tanya dulu nih, kalau seandainya menghalang-halangin orang untuk menerima donasi kemanusiaan, apakah ada pasal yang dilanggar nggak Pak Santiamer? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak, karena itu hak dia, HAM. Justru kita menghargai.
Sebagai penerima donasi, kalau menolak itu hak dia. Tetapi kalau Ya. ada pihak ketiga yang menghalang-halangin, apakah itu ada pasal yang dilanggar nggak, Pak Santiamer? Enggak ada. Nggak ada ya. Maksudnya saya tadi mau usul gitu loh. Gimana kalau kita bawa pihak yang berwajib aja, polisi gitu loh. Kita iya dong, kita bukannya kita maksa, bukan. Kalau sampai pada satu final, pada keputusan final dari Pak Agustan itu sendiri, maaf, kita tidak mau menerima tanpa ada bentuk intimidasi, kita hargain. Tapi maksudnya tuh kita bukan mau maksa Pak Agustan itu, bukan, apalagi kristenisasi. Tetapi sekali tepuk dua lalat gitu loh, termasuk si anjing-anjing ini yang justru mereka yang untuk mengambil hak asasinya Pak Agustan gitu loh, kalau seandainya ada intimidasi gitu loh, Pak Santiamer. Ya. Begitu. Kalau memang seandainya itu ya bawa aja sekalian sama polisi gitu loh. Jadi nggak perlu kalau mereka menghalang-halang. Kalaupun seandainya, ini seandainya ya, kita tidak bermaksud mengkristenisasi. Tapi kalau seandainya benar, itu kan kita bisa bentrokan dengan pasal 29. Kalau emang Pak Agustan mau jadi Kristen, kenapa gitu loh? Mereka halang-halangin gitu loh. Kalau seandainya mereka, oh ini tidak benar, disusupi dengan motivasi-motivasi. Oke, sekalian kita ajak Pak Agustan itu bersama kita bersama polisi ke rumah sakit. Kita bayarinnya ke rumah sakit gitu loh, Pak Santiamer. Ya. Bawa aja polisi. Jadi nggak besok-besok nggak perlu tunggu lagi itu antek-antek itu tunggu di YouTube kasih ujaran kebencian baru kita lapor. Saat itu juga kita lapor gitu loh, live gitu loh. Live in concert istilahnya gitu loh. Ya, gitu. Sebenarnya Pak Santiamer nggak usah seribet itu deh. Artinya kan kita sudah punya niat baik untuk membantu gitu ya. Kalau kita hanya untuk memberikan itu aja kita seolah-olah memaksa ya, kayaknya sih juga Pak Santiamer gitu. Betul. Penting, kalau seandainya ditolak oleh Pak Agustan sendiri tanpa ada intimidasi, oke, kita juga mengerti lah, ngapain kita harus menolong orang juga susah amat gitu loh. Tetapi kalau memang sebenarnya nuraninya Agustan mau saya ditolong untuk berobat, tetapi oleh si ini gitu, kita ngelawannya bukan si Agustan, kita ngelawannya oknum-oknum yang ya maaf kata aja ya, mereka lagi ibadah sendal jepit juga bisa hilang gitu loh. Gimana mereka bisa percaya gitu loh, kita kasih donasi kayak begitu gitu. Begitulah. Ya, sulit sih Pak. Agak sulitnya begini, karena nggak mungkin juga Agustan berani terbuka kalau soal itu, Pak. Itu yang pertama. Kalau saya sih lebih mengkhawatirkan kalau teman-teman memaksakan pergi ke sana, bagaimana resiko keselamatan di perjalanan atau di sana, itu yang saya lebih khawatirkan. Karena kan kita tahu perilakunya orang ini seperti apa kan gitu. Bawa polisi gitu loh. Kan kita tidak melakukan sesuatu kejahatan atau sesuatu yang ilegal gitu loh. Kita menolong orang. Kalau memang benar atas tulus hatinya Pak Agustan sendiri untuk menolak, monggo, kita juga nggak akan maksa kok hak asasi orang. Tapi kalau ada pihak ketiga yang justru mereka yang menghalang-halangi hak asasi orang, nah berarti mereka yang bermasalah gitu loh. Organisasi sendal jepit ini gitu loh maksud saya. Gitu. Ya kalau ditolak ya sudah lah Pak, nggak usah terlalu capek lah Pak Santiamer. Pak Santiamer sama grupnya mau ke sana nggak ada pengawalan. Saya malah melihat dia cuma pergi aja, saudaranya pergi aja dia lihat orang yang sakit baru saya mau berdiakonia atas nama Galarua. Dia nggak pikir siapa di belakangnya itu, siapa orang-orang berdiri di belakang itu pada pokoknya. Tanya aja sendiri sama Pak Santiamer kalau mau ke sana. Pergi aja dia. Ketemu yang sakit dia nggak ada pengawal. Cuma lihat yang sakit, kita akan memberikan diakonia. Dia nggak mau tanya lagi untuk apa diakonia ini kamu gunakan ini, karena memberikan dengan ketulusan. Udah, that's it. Udah dia terima, pergi aja. Terserah itu proses apa mau terjadi. Udah urusan mereka. Yang penting sudah berbuat untuk itu. Kita nggak usah tanya itu digunakan untuk apa dia gunakan itu. Ya, kita nggak bisa senaif itu juga. Ada risiko juga, Pak. Kita kan tahu kan perilaku-perilaku model-model seperti ini kan. Jadi nanti kan keselamatan orang-orang yang pergi ke sana juga harus hati-hati juga, Pak. Gitu. Betul. Bawa aja pihak berwajib, laporan dulu gitu kalau ke pihak. Karena yang kita melakukan sesuatu yang benar.
Coba dikawal coba tanya, oleh sesuatu yang benar tanya, juga Pak. gitu loh. Coba Bukan saya minta tanya bantuan sama ormas. ya tanya sama Pak Santiamer gimana idenya. Kalau saya lain, pergi aja perang udah. Apalagi kalau saya Pak di mana aja saya nggak peduli. Yang penting jangan masalah. Kalau cuman mereka bertiga berempat jaga nggak apa-apa. Tapi kalau udah masa dengan menggunakan udah ketahuan di sana menggunakan alat-alat kekerasan lah, kita hati-hati. Tapi kalau hanya berkunjung ke rumah cuma ada 3-4 orang ya nggak apa-apa. Dan itu keputusan Pak Santiamer bagaimana? Apa berani dia atau enggak gitu aja. Amin. Jadi ini Betul, Santiamer. Tuhan Kristus nanti akan memberi hikmat berani, itu. tidak berani, betul, saya setuju. Ini bukan masalah berani tidak berani. Tuhan Kristus nanti memberi hikmat lah. Saya juga ngerti. Ya udah, gitu. Banyak pengalaman orang melakukan yang lebih ngeri dari ini, tetapi bisa ya berhasil. Bahkan sebagai katalisator dia bisa. Itu kita bisa belajar dari situ. Kenapa? Seperti yang dibilang Pak Reform Crusader tadi itu salah satu, yang lainnya juga banyak lah. Ya, jadi kita yang penting teman-teman di sini dukung dalam doa, karena yang kita jalankan ini misinya bukan bukan galaruanya ini, ya kan gitu. Ya, kita menjalankan perintah dia. Kalau perintah dia kamu ke sana ya ke sana, ya udah. Jadi simpel aja, nggak terlalu pikir sana sini. Ya kalau memang begitu jalannya goodbye sayonara, ya goodbye sayonara, nama dia dipermuliakan kan. Tetapi kan kita tidak konyol. Ya. Kita dikasih akal, hati-hati. Ya nanti pasti ada jalan lah. Ya kan menurut pikiran kita begini-begini, kita mereka-reka kan. Tapi Tuhan bilang, go ahead. Misalnya, ya go ahead lah. Jadi simpel aja. Penting motivasi kita adalah kemanusiaan. Bukan soal agama, bukan yang lain. Itu urusanmu. Karena kita sudah berkomitmen. Nah, karakter daripada Galarua ini begitu berkomitmen harus dilakukan. Itu karakternya gitu. Jadi kita ini karena donasi dari orang lain harus dipertanggungjawabkan gimana caranya. Pastor memberi arahan harus ada bukti gitu kan. Oke, kita rumuskan nanti. Jadi begitu untuk kesananya. Jadi ini kan malam minggu ya kalau di Indonesia, agak lama juga nggak apa-apa lah ya karena kan malam minggu weekend ya. Besok itu nggak kerja, agak lama juga kita bincang-bincang tak apa-apa lah gitu. Kalau di sana kan masih pagi ya Pak Teddy ya, di Amerika siang. Iya pagi Pak, Islam pagi. Pagi. Jadi oke, agak panjang juga orang di Indonesia nggak apa-apa kita agak ngobrol, tapi yang berisi ya. Saya tadi atensi saya itu adalah betapa berbahayanya pola pikir yang demikian di negara ini ya, sangat-sangat sempit dan partisan gitu. Ya, oleh suatu doktrin itu menghambat kemanusiaan, menghambat persatuan. Waduh, apa begitu ya? Apa begitu Tuhan itu menciptakan manusia supaya kalian saling berantem, saling bunuh-bunuhan? Kan enggak. Itu saya nggak habis lagi pikiran gitu. Maka, waduh, ini Indonesia ini ya, kalau nggak para pejabat ini tidak memberi contoh yang baik, silakan. Tapi bukan berarti kita jadi juru selamat. Saya katakan tadi Galarua mungkin bukan juga meneteskan membuang secangkir garam atau air garam ke laut, bukan. Kita tidak sebodoh itu. Kita kan bekerja yang nyata gitu kan. Tidak hikmat. Jadi seperti Pak Teddy misalnya saya kasih contoh, kita membangun rumah, 1 sendok semen aja kita sumbang udahlah cukup, itu mampunya kita kan. Nggak usah kita terlalu berangan-angan yang aneh-aneh lah. Kalau Tuhan Yesus juga tidak butuh manusia kan biasa dia turun sendiri, nggak perlu dia 12 murid lah. Satu orang juga berkhianat, ya kan? Dia nggak perlu 12 murid. Tetapi kenapa dia perlu 12 murid? Dia butuh manusia, kan gitu. Jadi begitu mengenai si saudara kita ini, saya panggil saudara kita lah ya. Si ini, jadi Hani Christian, ada embel-embel Christian ini, udah buang aja lah sih. Itu tuh penipuan nama Anda itu. Makna itu jangan asal pakai nama. Yohanes juga, bukan Yohanes itu, Judas lu itu. Yang memberi nama Yohanes itu Sotoloyo. Nggak ngerti itu apa artinya Yohanes, penghinaan itu. Tapi Anda bangga kan, kalau saya panggil Anda bukan Yohanes, Judas, pengkhianat. Nah itu, dengar itu. Ya sama, Hani Christian, buang itu Christian. Jadi nggak usah pakai nama-nama yang aneh-aneh lah. Pakai aja jadi misalnya nama yang sesuai dengan di gurun pasir sana kan. Yosef Paul Jam, dia pakai nama aslinya. Santiamer, 1 senti anggur merah, itu kan kepanjangannya. Tapi nama asli saya Santiamer. Ya, karena terlalu panjang disebut 1 senti anggur merah, ya nggak apa-apa kan, nggak ada yang hilang. Jadi begitu teman-temannya, kita go ahead, ya.
ini adalah test case bagi kita. Kita bisa melalui selangkah demi selangkah, hambatan, kendala demi kendala kita kan makin dewasa. Kadang-kadang terampuk, tergelincir, ya sudah, yang penting berdiri. Jangan konyol gitu, jangan semangat sih, boleh-boleh saja semangat ya, tapi harus rasional dan minta bimbingan Tuhan. Itulah pedoman kerja kita, Pak. Yaitu kalau engkau berpatokan dan berpegang penuh kepada perintah dan ketetapanku, hidup makan baik-baik. Bernegara itu juga begitu, ya. Pak Sanjamer, aku nggak mau lihat muka kau babak belur, mau kasih orang duit. Siapa? Semua nggak mau lihat muka. Kita semua nggak mau lihat muka kau babak belur. Gara-gara mau kasih orang ini duit. juga udah jelek ini. Kita kasihan aja sama kau. Siap, komandan, siap. Lanjut. Saya kira yang kita bayangkan ini tidak akan terjadi, nggak bakal. Cuman ini intermezzo aja percakapannya. Ya. Lanjut, Bung Robert. Kita ini weekend itu boleh agak panjang lah, nggak apa-apa. Mantap.